Ketika orangnya ada, kita tidak tahu betapa berharganya dia. Aku berkeliling dunia, mematuhi Tuhan, dan mencari serta menyelidiki kebijaksanaan siapapun. Apakah warga negara atau orang asing yang tampaknya bijak. Dan jika dia tidak bijaksana, maka dalam pembenaran aku tunjukkan kepadanya bahwa dia tidak bijaksana. Dan pekerjaanku benar-benar menelanku, sehingga aku tidak punya waktu untuk kepentingan publik apapun, bahkan untuk kepentinganku sendiri. Aku benar-benar miskin karena pengabdianku kepada Tuhan ini. Nah, ini bagian dari pledoinya dia. Dari aku itu kemana-mana tiap hari. Untuk apa? Menyelidiki kebijaksanaan apapun, apakah orang lokal atau orang asing. Ini menarik gaya dakwahnya Sokrates ini. Jadi dia ini yang diserang apa, yang ingin dia ubah apa? Mindset, cara berpikir. Karena kuncinya orang manusia itu di situ. Maka dia menguji setiap pikiran yang dia temui. Kenapa sih orang itu tidak bangkit-bangkit? Kenapa orang itu terlena? Kenapa orang itu seperti ini atau seperti itu? Dasarnya pasti pikirannya. Definisimu tentang bahagia apa? Definisimu tentang sukses apa? Definisimu tentang hidup nyaman apa? Ini kan nanti mempengaruhi caramu hidup. Itulah yang diserang dulu oleh Sokrates. Bagi Sokrates, banyak orang salah konsep. Keliru mendefinisikan kebaikan itu apa, kebahagiaan itu apa, kebenaran itu apa. Itu yang dia serang. Makanya isinya banyak dialog-dialog. Tapi baiknya Sokrates, orang tidak dihakimi, tidak kok, wah pikiranmu keliru, kafir kamu itu kalau begitu. Tidak begitu. Tapi dijak tanya jawab. Menurutmu kebahagiaan itu apa sih? Nanti kalau orang yang jawab, oh kalau seperti itu bahagia berarti ini juga bahagia. Kalau seperti cirimu tadi kamu bilang bahagia, berarti saya ini yang kayak gini tidak bahagia dong. Kalau ukurannya terpenuhi kebutuhan, ya orang kaya mestinya bahagia semua dan seterusnya. Ini caranya Sokrates. Sehingga alternatifnya dua, orang tercerahkan atau orang tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Orang itu kan kalau dibuktikan bahwa dia salah, itu kan seringkali juga malah marah. Tapi Sokrates rela begitu. Bahkan dia sampai melupakan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Dia sampai bilang, aku ini sampai miskin sekali. Tapi tidak apa-apa, menjalankan amanatnya Tuhan. Nah ini makanya dia kemudian dikenal sebagai martir yang luar biasa. Bahkan setelah beliau dieksekusi mati, segera sesudah itu semua orang Athena sadar bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Jadi kita sering begitu. Ketika orangnya ada, kita tidak tahu betapa berharganya dia. Mungkin kita sakiti dia, kita usir-usir dia. Tapi begitu orangnya tidak ada, kita sadar, wah kita telah melewatkan orang besar. Kemarin waktu orangnya ada kemana saja, begitu orangnya tidak ada kita merasa sangat kehilangan. Nah itu terjadi juga dengan Sokrates. Nah, wahai orang-orang Athena, aku tidak berargumen untuk kepentinganku sendiri seperti yang mungkin engkau pikirkan, tetapi untuk kepentinganmu, agar engkau tidak berdosa terhadap Tuhan yang merupakan hadiahnya untukmu. Jadi dia memperingatkan, saya ini membela diri, ndak kok aku nyari selamat.
Aku ingin menyelamatkan kalian. Karena kalau kalian mengeksekusiku, maka percayalah barokah rahmat dari wilayah ini akan lenyap. Kamu kehilangan anugerah besar dari Tuhan pada kalian, yaitu aku. Sudah diingatkan oleh Sokrates. Tapi ya orang-orang sadarnya justru setelah Sokrates meninggal. Makanya nanti ada cerita Aristoteles, cucu muridnya Sokrates, muridnya Plato, itu kan pernah juga dikejar-kejar mau dieksekusi. Nah, Aristoteles ini terus mengasingkan diri, sembunyi biar tidak ketahuan orang Athena. Terus ada orang tanya pada Aristoteles, "Wahai Aristoteles, kamu kok tidak kayak kakek gurumu, gentle, gagah perkasa menghadapi eksekusi?" Kata Aristoteles, "Aku tidak akan membiarkan orang Athena berdosa 2 kali." Jadi dulu mereka sudah berdosa dan menyesal bunuh Mbah Sokrates. Sekarang tak aku biarkan mereka melakukan dosa 2 kali. Nah, itu kita sering begitu. Jadi kita sering sadar betapa hebatnya orang ini, betapa mulianya, luar biasa orang ini, justru setelah orangnya tidak ada. Kemarin waktu beliau ada, kita maki-maki, kita kritiki, kita sisihkan, kita pinggir-pinggirkan. Baru setelah beliau tidak ada, kita sadari. Dan sejarah banyak mencatat peristiwa seperti itu. Dulu pernah kita bahas martir-martir besar dalam sejarah. Selain Sokrates ada Yesus, ada siapa? Al-Hallaj, ada banyak tokoh-tokoh yang dieksekusi di akhir hidupnya oleh masyarakatnya sendiri, yang kemudian eksekusi itu disesali. Sudah diperingatkan oleh Sokrates. Kata Sokrates begini, ini menarik. Aku menemukan ternyata banyak orang yang bereputasi adalah orang yang paling bodoh. Dan orang yang kurang dihargai ternyata lebih bijaksana dan lebih baik. Orang bereputasi itu ya yang nuduh-nuduh Sokrates, para bangsawan, para teknokrat. Orang-orang seperti ini biasanya malah, kata Sokrates, bodoh. Kenapa bodoh? Dia merasa pinter, merasa tahu, merasa bisa. Akhirnya jadi bodoh. Bodoh itu cirinya apa? Tidak bisa diberitahu yang benar. Dijelaskan yang baik ini, yang benar ini mental. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar, merasa baik, selesai. Mending orang biasa-biasa yang sadar, saya ini awam kok Pak, saya ini orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Orang seperti ini malah mudah diisi kebenaran, mudah diberitahu. Wong saya tidak tahu, diberitahu ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi orang-orang kelas tinggi ini sulit biasanya diberitahu, karena mereka merasa sudah pintar. Maka kata Sokrates, ternyata orang-orang yang reputasinya tinggi itu sering saya temui malah bodohnya luar biasa. Sementara orang-orang biasa, orang-orang rendah jauh lebih bijaksana dan lebih baik dibandingkan mereka. Ini sindirannya pada orang-orang yang menyerang dan menuduh dia. Maka pledoinya Sokrates, pembelaannya seperti apapun, Sokrates tahu pasti ditolak. Makanya dia justru tidak mati-matian membela bahwa inilah kebenaranku, tapi isi pledoinya semacam mengajarkan pada masyarakat Athena banyak hal. Semacam ceramah terakhir, pelajaran terakhir.